Hai, ketemu lagi nih di cerita sebelum jam 6 pagi. Gimana kabar kamu? Baik? BTW, semalam tidurnya gimana? Nyenyak? Atau susah untuk tidur? Pas banget nih, ada yang pengen aku omongin soal insomnia akibat overthinking. Kamu pernah gak? Pernah? Atau sedang ngalamin nih? Haha. Sebelum kita ngomongin ini, kita intro dulu ya. Hai Ens, beberapa waktu lalu aku sempat mengalami kondisi yang mungkin saat ini cukup sering dialami banyak orang. Mungkin kamu juga pernah mengalami dulu atau saat ini sedang mengalami, di mana gangguan kesulitan tidur atau yang biasa disebut sebagai insomnia. Padahal sebenarnya badan udah gak capek banget sih dari siang dan udah niat untuk segera istirahat pada malam itu. Kenyataannya setelah sudah rebahan, yang ada malah pikiran tidak bisa diam. Mikirin ini, mikirin itu, random banget deh pokoknya. Kamu pernah gak? Pernah deh kayaknya. Mungkin kalau digambarkan persis seperti apa ya? Ya kamu mungkin tahu gitu, pernah ngerasain pokoknya. Jadi buat nggambarin gak susah kali ya. Ya seperti itu. Mulai dari pikiran tentang hal bodoh dan memalukan di masa lalu, pikiran tentang to-do list besok yang sudah semakin dekat, hingga hal-hal random seperti duluan ayam atau telur mungkin. Besok malam pun siklusnya akan sama seperti itu, sampai akhirnya mata panda sudah tidak bisa ditutupi lagi. Dan bagi kamu yang pernah mengalami ini atau sedang mengalami ini, ayo kita ngomong sama aku. Sebelum kita tidak terjebak di siklus insomnia ini karena overthinking, mari kita cari tahu nih sama-sama atau kita omongin tentang apa itu insomnia dan overthinking, penyebab overthinking secara umum, dampak insomnia, serta cara mengatasinya gimana. Oke. Jadi Ans, insomnia itu adalah kondisi gangguan tidur di mana kamu merasa kesulitan untuk tertidur maupun kesulitan untuk tetap tertidur hingga pagi. Jadi mungkin kamu juga udah pernah tahu kalau insomnia itu seperti itu. Tapi biasanya insomnia ini ditandai dengan kamu yang sering terbangun di tengah malam dan sulit untuk memulai tidur lagi. Biasanya gini, tidur jam 9, kemudian jam 1 atau 2 bangun, kemudian untuk mencoba tidur lagi itu gak bisa, susah, pikirannya kemana-mana. Bahkan menurut penelitian nih, 35% orang dewasa dan 23,8% remaja mengalami gangguan tidur ini. Wow, cukup banyak bukan? Sementara overthinking artinya kondisi di mana kamu merasa cemas atau akan suatu hal sehingga kamu memikirkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi secara terus-menerus. Kamu juga akan merasa mengontrol kondisi agar sesuai keinginan kamu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mencemaskan hal tersebut. Namun, jika kamu hanya memikirkan kemungkinan terburuknya tanpa mencoba mencari solusi dan melakukannya, itu semua tidak akan mengubah apapun. Kamu juga perlu memahami bahwa kamu tidak dapat mengontrol segala hal dan beberapa hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Jadi, apa nih penyebab overthinking ini? Ayo apa? Mungkin
Setiap orang kali beda-beda kali ya penyebabnya, penyebab dasarnya atau penyebab utamanya beda-beda. Tapi pada dasarnya overthinking timbul karena adanya stres dan perasaan cemas. Namun beberapa hal berikut yang mau kita omongin menjadi alasan mengapa kita sering mengalami overthinking. Yang pertama adalah sikap perfeksionis. Ayo, siapa yang punya sikap ini? Orang yang perfeksionis akan cenderung menuntut hasil yang sempurna dan takut menghadapi kesulitan atau kegagalan. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, maka ini cenderung berujung menjadi overthinking. Bener nggak? Bener kan? Yang kedua, self-esteem rendah. Bagi mereka yang memiliki self-esteem rendah, ada kemungkinan sering menyalahkan diri sendiri dan merasa bertanggung jawab atas setiap kejadian. Mereka juga cenderung takut akan penilaian buruk dari orang lain, sehingga memikirkan terus-menerus setiap hal yang akan atau sudah mereka lakukan. Kemudian, yang ketiga nih, trauma. Adanya pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi sebelumnya dapat memicu pemikiran akan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi ketika menghadapi situasi yang serupa. Kemudian apa nih dampak dari insomnia ini? Mungkin sebagian dari kita, aku atau kamu sudah mulai terbiasa dengan kondisi tubuh yang kurang tidur. Padahal guys, ada bahaya yang mengintai jika kita tetap membiarkan tubuh dalam kondisi kurang tertidur. Dan kita mau ngomongin ini juga. Yang pertama, akibatnya menurunnya tingkat konsentrasi dan fokus. Dampak insomnia yang pertama adalah kesulitan mengkonsentrasi dan fokus karena otak dan tubuh jadi kurang waktu untuk recharge kembali. Maka ketika kamu mulai merasa sulit untuk fokus, coba perhatikan kondisi badanmu ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan bad mood atau sering bad mood. Kualitas tidur sangat berpengaruh pada kondisi mood kita. Oleh karena itu, kalau kamu seharian happy, coba mulai dengan memperhatikan kualitas tidur setiap malam. Yang ketiga, menurunkan sistem kekebalan imun, di mana pandemi seperti ini yang pernah terjadi bulan-bulan sebelumnya, imun tubuh adalah sesuatu yang sangat perlu kita jaga agar terhindar dari virus dan penyakit. Tidur yang cukup justru bisa meningkatkan sistem fungsi sekaligus sistem kekebalan tubuh. Jadi selain rajin konsumsi vitamin dan makanan bergizi, jangan lupa tidur yang cukup ya. Kemudian kenaikan berat badan. Buat kamu yang punya goals untuk menurunkan berat badan di luar rajin olahraga dan mengatur pola makan, waktu tidurnya juga diperhatikan. Ketika mengalami insomnia, kita akan merasa lelah dan di pagi hari sehingga menurunkan keinginan kita untuk berolahraga atau bergerak. Selain itu, kekurangan tidur juga dapat mengganggu sistem metabolisme kita. Kemudian memicu overthinking, anxiety, dan depresi. Banyak hal di luar diri kita yang dapat meningkatkan stres sehingga memicu overthinking, anxiety, sehingga depresi. Namun hal-hal yang dalam kendali diri seperti tidur juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Bahkan tidur dan beristirahat ini masuk dalam basic self-care yang memang perlu dilakukan setiap hari. Terus gimana nih cara mengatasinya? Mungkin teman-teman juga punya trik dan cara sendiri kali ya. Tapi sebagian orang juga pernah memberikan solusi seperti ini. Yang pertama, hindari cahaya yang terang dan suara ramai menjelang tidur. Jam tidur kita dapat dipengaruhi oleh jam biologis tubuh, di mana sebagian dari kita telah terbiasa dan mengasosiasikan waktu tidur dengan cahaya yang redup atau gelap dan suasana yang tenang. Kita dapat menciptakan suasana gelap dengan mematikan lampu. Kita juga dapat menciptakan suasana tenang dengan memainkan alunan piano atau white noise audio yang menggunakan kombinasi berupa frekuensi tertentu untuk memberikan efek menenangkan.
Kemudian menghindari konsumsi kafein dan alkohol menjelang waktu tidur. Dan biasanya sebagian orang itu malah justru mengkonsumsi. Daripada mengonsumsi kafein dan alkohol menjelang tidur, lebih baik coba minum susu hangat atau teh chamomile deh. Kafein merupakan salah satu zat yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf sehingga membuat kita lebih terjaga, waspada, dan energik. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kebutuhan kita yang lebih rileks sebelum tidur. Sementara alkohol dapat menurunkan kualitas tidur kita karena durasi tidur menjadi pendek, seperti memperburuk gejala sleep apnea, gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan berulang kali berhenti, sementara di mana salah satu gejalanya adalah mendengkur. Kemudian mengurangi gangguan gadget sebelum tidur. Nah, biasanya teman-teman ataupun aku juga gitu sebelum tidur malah justru mainan gadget yang malah justru itu membuat kita semakin gak ngantuk. Pengguna gadget sebelum tidur dapat menekan hormon melatonin sehingga menyebabkan kamu kesulitan untuk tidur nyenyak. Coba ganti aktivitasnya sebelum tidur dengan membaca buku fisik atau manual jurnal. Menulis sebagian tidur juga dapat menjadi cara mengatasi overthinking sebelum tidur. Kamu bisa memulainya dengan menulis apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang ada di pikiran kamu saat ini, dan apa yang akan kamu syukuri hari ini. Nah, itu juga trik lebih baik kali ya daripada meminum kafein ataupun alkohol. Kemudian menggunakan xanthan oil. Salah satu manfaat dari xanthan oil yang beberapa tahun belakangan sering digunakan adalah mengatasi insomnia. Ini sudah terbukti dalam berbagai penelitian. Kamu bisa menggunakan aroma chamomile, lavender, candlewood, dan neroli untuk mengatasi insomnia. Selain menggunakan xanthan oil, kamu juga dapat menghirup aroma lainnya melalui lin aromaterapi. Kemudian meditasi. Meditasi dapat membuat kamu untuk lebih cepat tidur, meningkatkan kualitas tidur, dan juga meminimalisir kemungkinan terbangun di tengah malam. Meditasi dapat menurunkan ketenangan otot, mengatasi stres, overthinking, anxiety, hingga depresi, yang mana hal tersebut merupakan beberapa faktor penyebab insomnia. Kemudian konseling. Kalau kamu sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi insomnia, tapi masih belum ada perubahan atau bahkan semakin mengganggu kesehatan kamu, saatnya untuk kamu bantu profesional. Tidak ada salahnya untuk meminta bantuan profesional. Meminta bantuan bukan berarti kamu lebih lemah ataupun gimana gitu, melainkan berarti kamu peduli dan sayang pada diri kamu sendiri, sehingga mengingatkan yang terbaik untuk diri sendiri. Kamu dapat memulai konseling bareng bersama kita di kolom komentar. Gimana? Sudah cukup jelas? Sebenarnya ini juga salah satu obrolan yang menarik karena insomnia akibat overthinking itu sering terjadi di banyak orang. Makanya jika ini bermanfaat dan kamu suka dengan video ini, kamu boleh like, comment, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Oke? Dadah.